Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di bab 4. Di bab 3 sudah selesai pembahasannya, yaitu mengenai teknik penulisan program. Jadi intinya teknik penulisan program itu terdiri dari 3 tahap, yaitu pembuatan algoritma, pembuatan flowchart, lalu baru penulisan program. Nah, untuk selanjutnya di bab 4 ini kita akan membahas tentang analog input dan output, atau biasa dikenal dengan ADC dan DAC. ADC itu analog to digital converter atau pengubah dari sinyal analog ke sinyal digital, dan ada DAC yaitu digital to analog converter, yaitu pengubah dari sinyal digital ke sinyal analog. Jadi sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara mengubahnya, yaitu konverternya. Kita juga perlu membahas tentang chip yang namanya PPI 8255. Jadi chip ini fungsinya adalah untuk mengontrol sinyal ya yang keluar dan masuk mikroprosesor. Jadi pengontrol ini bisa berupa sinyal digital maupun sinyal analog. Jadi ada tambahan suatu chip atau IC sebagai fungsi pengontrolan. Nah, untuk PPI 8255 sendiri, yaitu chip ini sendiri, ini pembahasannya. Saya akan langsung masuk ke fungsi pin-nya. Nah, ini ada gambar pin IC-nya ya, pemetaan pin. Jadi ini kan tidak berurutan. Jadi pinnya itu terdiri dari berapa nih? 40 kaki ya, atau 40 pin. Jadi masing-masing pin itu memiliki fungsi tersendiri. Ada yang dinamakan dengan pin D0 sampai D7, ini namanya port D. Terus ada port A0 sampai port A7 ya. Jadi pin A0 sampai pin A7 ini port A. Ini pin B0 sampai pin B7 ini port B. Terus pin C0 sampai pin C7 ini port C. Jadi masing-masing port ya, ini namanya satu port, terdiri dari 8 buah pin. Jadi pin itu ada satu kaki, sementara port itu adalah 8 buah kaki ini. Terus ada pin D ya, pin D0 sampai D7. Terus ada pin RD, read, terus write, menulis, A1, A0, reset, dan CS. Masing-masing pin ini memiliki fungsi tersendiri. Kita lihat fungsi-fungsinya di sini. Kita lihat untuk pin D dulu. Nah, kalau pin D sendiri ini ya, pin D ini fungsinya adalah untuk pengontrolan ya, grup kontrol. Jadi ini ada pin D itu grup kontrol. Jadi nanti untuk pengontrolan sendiri nanti saya akan jelaskan. Kita masuk ke port A ya, port A. Nah, ada port A, ini port B dan port C. Port A dan port B dapat digunakan sebagai 8 pin input dan output port. Jadi untuk port A dan port B itu fungsinya untuk input atau output, bisa untuk memberi sinyal masukan atau sinyal untuk mendapatkan sinyal keluaran. Kalau port C digunakan sebagai port 8 bit input atau output, atau sebagai 2 bit input atau output port. Jadi untuk port C ini bisa dibagi ya, dibagi dua, bisa digunakan secara bersamaan. Jadi pin C ini juga fungsinya adalah untuk menghasilkan sinyal handshake atau sinyal informasi ya. Handshake itu kan jabat tangan, artinya untuk mengirimkan informasi ke port A dan port B. Nah, itu adalah fungsi dari port A, port B, dan port C. Nah, sementara untuk yang A ya, pin A yang ini. Nah, pin A0 dan pin A1 di sini ada fungsinya, dijelaskan di bawah. Nah, jadi pin A itu sebenarnya untuk
pin address ya. Jadi untuk pengalamatan, tapi di format pengontrolan set dan reset. Nah, ini ada fungsinya. Ya, jadi jika pin A itu bernilai 0, pin A1 bernilai 0, pin A0 bernilai 0, pin read ya itu bernilai 0 dan lain-lain. Ini WR ya, write, ini control. Nah, itu kalau nilainya seperti ini, maka informasi yang diberikan adalah port A ke bus data. Jadi ada pengiriman informasi dari port A ke data bus ya. Terus kalau yang seperti ini 0, A1-nya 0, A0-nya 1 dan seterusnya, itu informasi adalah adanya pengiriman data dari port B ke bus data dan selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi dari port A dan pin A dan beberapa pin lainnya. Kombinasi ya. Jadi selanjutnya kita lihat untuk pengontrolan. Jadi format pengontrolan sendiri ada dua format ya, format pengontrolan input output dan format pengontrolan BSR, bit set dan reset. Format pengontrolan input dan output itu seperti ini formatnya. Nah, ini harus kalian ingat ya caranya. Ini namanya format pengontrolan input dan output. Jadi untuk format pengontrolan ini kita menggunakan pin D ya, pin D0 sampai D7. Nah, seperti ini. Kita bikin kotak ya, pin D0 sampai D7. Nah, selanjutnya masing-masing pin ini ada fungsinya. Ya, fungsi atau keterangannya. Nah, untuk pin D0 itu menunjukkan informasi bahwa port C0 sampai dengan port C3 ini fungsinya sebagai output atau input. Kalau nilainya bitnya 0, maka dia fungsinya sebagai output. Kalau dia bernilai 1, maka fungsinya adalah sebagai input. Nah, sementara untuk pin D1 itu menginformasikan bahwa port B0 sampai port B7 kalau bernilai 0 yang D1 ini, maka dia berfungsi sebagai output. Nah, kalau bernilai 1 dia sebagai input. Nah, selanjutnya untuk D2. Nah, D2 ini untuk modus seleksi di port B, apakah dia mode 0 atau mode 1. Nah, untuk mode 0 dan mode 1 nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Pemilihan mode intinya. Nah, untuk yang pin D3 itu ini termasuk dalam grup B namanya ya. Grup B itu terdiri dari lower PC dan PB. Jadi PC0 sampai PC3 itu disebut lower. Jadi pin low ya. 0 sampai 3 itu pin low, kalau 4 sampai 7 namanya pin upper ya. Jadi kalau grup B ini terdiri dari lower PC dan port B. Sementara grup A ini terdiri dari upper PC dan port A. Nah, selanjutnya untuk D3 ya, kalau misalnya upper PC-nya atau PC4 sampai PC7-nya bernilai di sini D3-nya 0, maka dia fungsinya sebagai output, kalau 1 sebagai input. Nah, kalau port A yang D4 itu menginformasikan port A, kalau D4-nya nilainya 0, maka sebagai output, kalau port A sama dengan kalau D4-nya sama dengan 1, maka dia sebagai input. Nah, D5 dan D6 digunakan bersama ya, ini untuk memilih mode seleksi untuk port A. Kalau nilainya 0, 0, maka itu memilih mode 0. Kalau 0, 1, jadi D6-nya 0, D5-nya 1, maka dia memilih mode 1. Selanjutnya kalau misalnya 1X, X ini don't care ya. Mungkin kan sudah pernah dengar istilah don't care. Don't care itu artinya boleh 1, 0, boleh 1, 1. Jadi pilih apa aja boleh di sini. Boleh 1, 0, boleh 1, 1. Nah, kalau memiliki informasi bit seperti itu, maka port A itu menggunakan mode 2. Selanjutnya yang terakhir D7. Nah, mode D7 ini harus bernilai 1 untuk menunjukkan bahwa modus set flag-nya ataupun pengontrolan kontrol I/O-nya itu aktif ya. Jadi di sini harus 1. Jadi kalau misalnya menggunakan format kontrol input output, maka di sini harus D7-nya bernilai 1. Nah, ini untuk format pengontrolan menggunakan format I/O.
Nah, selanjutnya saya